Halo, perkenalkan nama saya Justinus Maricidilakus dengan NIM 22231427276. Saya akan mempresentasikan materi akuntansi beban dan belanja. Yang pertama, definisi. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Yang kedua, belanja merupakan sebuah pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Materi yang berikut, klarifikasi. Klarifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Yang berikut klarifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Yang berikut klarifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klarifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi atau kota atau kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi atau kota atau kabupaten atau dan lembaga teknis daerah tingkat. Materi yang berikut, pengakuan. Timbulnya kewajiban saat timbulnya adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang berikut, terjadinya penurunan massa manfaat. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Materi berikut, metode pengakuan beban. Pendekatan beban, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. Yang kedua, pendekatan aset, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Materi berikut, pengukuran. Beban diukur dan dicatat sebagai beban yang terjadi selama periode pelaporan. Yang kedua, belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan ajas bruto. Materi berikut, penilaian. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klarifikasi ekonomi atau line item. Yang berikut, belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Materi berikut, akuntansi beban dan belanja SKPD. Yang pertama, pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, PPK SKPD. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Yang keempat, dokumen yang digunakan. Yang kelima, daftar gaji. Yang keenam, SP2D. Yang ketujuh, NPHD. Yang ke-8, surat perjanjian. Yang ke-9, surat keputusan kepala daerah. Yang ke-10, BAST. Yang terakhir, yang ke-11, dokumen yang dipersamakan. Materi berikut, beban dan belanja barang dan jasa. Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS atau dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan beban. Pendekatan beban akan diakui jika pembelian barang dan jasa di mana barang dan jasa tersebut akan digunakan atau dikonsumsi segera. Yang kedua, pendekatan aset.
Pendekatan aset akan diakui jika pembelian barang dan jasa di mana barang dan jasa tersebut akan digunakan atau dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau untuk berjaga-jaga. Sekian dan terima kasih.